Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhari Sandoni dengan NIM 22058004 dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis peluang dan ide wirausaha. Begitu penting lingkungan dan penting peluang bagi pemula yang ingin membuka suatu bisnis usaha, sehingga perlu melakukan analisis, dipikirkan sedemikian rupa apakah peluang-peluang yang akan muncul, apakah lingkungan bisnis yang akan dijadikan sebagai subjek atau tempat untuk seseorang dalam mengembangkan usaha itu sendiri. Itu akan menjadi sebuah titik yang memberikan dampak baik atau perlu dimanfaatkan untuk mengambil suatu kebijakan atau keputusan dan akhirnya bisa menentukan suatu pilihan. Itu semua diwujudkan dengan keberanian, kemampuan analisis, dan kecepatan untuk melihat segala sesuatu yang sangat diperlukan dalam menentukan analisis peluang. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan bisnis. Jika ada kaitannya dengan organisasi atau lembaga, maka secara tidak langsung akan muncul dua istilah, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal artinya lingkungan yang berkaitan dengan ekstensi sebuah organisasi. Yang termasuk ke dalam lingkungan internal organisasi ini adalah mulai dari owner atau pemilik organisasi, para pengelola, para staf atau karyawan, serta lingkungan organisasi itu sendiri. Sedangkan lingkungan eksternal adalah lingkungan di mana kondisi-kondisi atau situasi yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional tersebut pada akhirnya bisa bertahan. Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi atau seringkali dinamakan dengan lingkungan mikro dari organisasi tersebut. Yang termasuk ke dalam lingkungan mikro adalah pelanggan, pesaing, dan partner. Sedangkan lingkungan yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau lembaga disebut dengan lingkungan makro. Yang termasuk ke dalam lingkungan makro yaitu regulator atau perusahaan yang termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, ada dua faktor lingkungan yang akan memberikan pengaruh pada aktivitas bisnis yang akan dilakukan. Yang pertama, lingkungan kerja, yaitu memasukkan semua elemen yang relevan dan prinsip ini akan memberikan pengaruh dan sekaligus mempengaruhi organisasi secara keseluruhan atau secara langsung. Elemen-elemen tersebut adalah pemerintah, kreditur, pemasok, karyawan, konsumen, pesaing, dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan sosial, yaitu meliputi berbagai tekanan-tekanan umum yang mempengaruhi secara luas seperti tekanan di bidang ekonomi, teknologi, politik, hukum, sosial budaya, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi proses bisnis yang akan kita lakukan. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang analisis peluang usaha. Yang pertama, pasar dan pelanggan. Yang harus dipahami dalam konteks ini yaitu yang pertama, seorang wirausahawan harus mempelajari kebutuhan, keinginan, dan permintaan masyarakat. Karena jika kita memiliki usaha, harus sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, karena mereka akan menjadi calon konsumen. Yang kedua, seorang wirausahawan merancang penawaran pasar yang memuaskan dengan pelanggan untuk menangkap nilai seumur hidup pelanggan yang lebih baik. Yang ketiga, seorang wirausahawan memiliki orientasi yang jelas pada hasil dari pemahaman pasar dan pendapatan untuk jangka panjang. Berikutnya, yaitu sebab kemunculan peluang. Yang pertama, karena adanya masalah. Yang kedua, adanya kebutuhan. Yang ketiga, adanya keinginan. Dan yang keempat, karena memang diciptakan. Baiklah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang ide dan gagasan wirausaha. Wirausahawan atau entrepreneur adalah seseorang yang mengembangkan produk baru dengan ide baru, kemudian membangun bisnis dengan konsep yang baru. Kegiatan ini menuntut kreativitas dan kemampuan untuk melihat pola-pola yang sedang tren, serta bagaimana seseorang bisa bertahan dengan kegigihan dalam melaksanakan usahanya. Sedangkan untuk seseorang wirausahawan, gagasan ini adalah menjadi awal untuk menciptakan usaha yang akan dilakukan. Ide atau gagasan bisnis harus melakukan pemikiran yang panjang dan apabila kita ingin berusaha untuk mencari dan menggali informasi serta pandai membaca untuk membuat suatu bisnis usaha. Seorang wirausahawan memerlukan kecerdasan untuk membaca peluang bisnis dan memiliki
pemikiran untuk mengamati kondisi sekitar, serta kuat untuk berpikir kreatif. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang penyebab dari kegagalan suatu usaha. Menurut pendapat Suryani, banyak hal yang menyebabkan usaha mengalami kegagalan dan beberapa hal yang menyebabkan tersebut diantaranya. Yang pertama, terkait dengan data atau informasi yang tidak lengkap. Yang kedua, karena tidak teliti. Yang ketiga, salah perhitungan. Yang keempat, pelaksanaan pekerjaan yang salah. Yang kelima, kondisi lingkungan yang tidak tepat. Dan yang terakhir adalah adanya unsur kesengajaan. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya minta maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.